Halo, halo. Nyala kan? Wes. Itu yang dari Ambon belum ya? Ataupun melalui media sosial. Nah, dapat memperkenalkan Maluku ke berbagai pihak, keluar Maluku terutama. Nah, salah satunya dengan kegiatan sore hari ini. Terima kasih juga untuk komunitas Koteka untuk bersama-sama mau memperkenalkan Maluku terutama. Baik Mbak, sekarang lanjutkan ceritanya Mbak tentang Maluku sendiri, overview-nya lah. Terutama objek-objek yang menarik seperti yang tadi saya contohkan tadi Mbak. Nah, kalau di Maluku sendiri ini ceritanya banyak nih, apalagi saat ini, walaupun dengan kondisi pandemik, tapi untuk kota Ambon sendiri itu hampir semua garis pantai saat ini itu jadi objek yang menarik, apalagi dengan dibangunnya jembatan merah putih. Nah, itu jadi tempat yang luar biasa sangat menarik untuk bisa dilihat. Mulai dari memasuki dari bandara aja, kalau mungkin yang pernah ke Ambon, dari laut, dari kita ketika mau landing di Bandara Patimura, itu udah langsung wisata dari atas tuh kelihatan Mas Dias. Ya. Nah, begitupun ketika sampai di kota Ambonnya sendiri, hampir semua titik sekarang lagi berkembang. Padahal memang kondisi ini kita bilang lagi pandemik, tapi memang ya mungkin karena ini saatnya orang butuh banyak hiburan dan banyak tempat-tempat yang dijadikan lebih indah. Jadi kalau Mas Dias tahun 2016 ke sini, ya itu mungkin tempat-tempat wisata yang memang sudah terbangun, wisata adat, budaya, sosial. Nah, jadi kayak di Masjid Wapawe, itu masjid tua di Villa, gereja tua. Nah, itu sudah biasa. Tetapi ada ketika dari bandara itu keluar saja, kalau kita ke arah Lei Timur atau Lei Hitu, itu udah sangat banyak, apalagi dengan sampai ke lewat Lei itu lagi saya lupa, tapi menurut saya 2016 waktu itu lokasi lubang buaya juga masih belum di Desa Morelama, malah tempat daerah Pukul Sapu itu juga masih belum berkembang seperti sekarang. Nah, hampir seluruh areal pantai itu hampir sebagian besar Mbak itu menjadi tempat wisata, dibangun sebagai sebuah tempat wisata, karena potensinya memang sangat besar yang bisa dilihat, keindahannya dan lain-lain. Nah, sekarang juga bertumbuh Mas Dia, sekarang bertumbuh juga lokasi-lokasi wisata yang berada di puncak pegunungan. Ya, gunung di atas itu ya. Di Citraland ke atas sana lagi ya? Betul, bahkan bukan di Citraland, bahkan di perumahan-perumahan penduduk itu ya, itu juga dijadikan kafe dan view-nya menghadap ke dalam Teluk Ambon dan lautnya ya subhanallah, pokoknya bisa dinikmati sendirilah nanti kalau bisa datang ke Maluku. Nah, itu kalau ke Ambon ya. Jadi hampir seluruh kota itu kita bisa keliling, paling tidak 1 hari hanya untuk keliling doang tanpa menikmati yang panjang, mungkin bisa keliling 1 hari. Tapi kalau memang mau dibagi, kalau menurut saya kita bisa bagi untuk mengunjungi kota Ambon sendiri, melihat keindahan laut, melihat keindahan pantai, juga bisa snorkeling, juga bisa diving, mungkin bisa kita bagi bisa 2-3 hari Mas untuk kota Ambon sendiri. Ya, jadi memang tidak terlalu besar, tetapi karena sekarang tumbuhnya cukup padat, menurut saya ya 3 hari juga puas-puasin lah insya Allah gitu. Tapi memang harus lebih puas gitu, karena memang sangat banyak tempat yang sudah berkembang di sini. Kalau untuk di kota Ambon juga sekarang yang saya bilang tadi, berjamur kafe-kafe di daerah-daerah pegunungan dan spot-spot dari atas pegunungan untuk ke bawah itu untuk melihat ke Teluk Ambon, itu sangat bisa dinikmati banget dan sangat-sangat berkembang. Nah, begitupun juga yang ada juga wisata baru, namanya tidak baru-baru amat, tapi ya 5 tahun terakhir sudah ada, namanya Rumah Pohon di Desa Wai. Nah, jadi hampir semua lokasi di Kota Ambon itu Mbak Gana kita bisa kunjungi, karena memang berdekatan antara satu tempat dengan tempat lainnya tuh banyak yang bisa dikunjungi. Nah, kalau untuk kulinernya, untuk makanan, hampir semua untuk seluruh Maluku hampir spesifik sama ya, ikan, karena memang daerah laut, kemudian makanan seafood karena memang daerah laut juga. Tapi kalau memang mau yang seger banget, dan kalau di Ambon kita udah makan sekali mati, tapi kalau di Pulau Seram misalnya, Seram bagian barat,
yang kita hanya naik kapal feri. Kalau Mas Yes, kalau ke Seram bagian barat kita hanya naik kapal feri sekitar 2 jam, kemudian dengan perjalanan kendaraan sekitar 45 menit. Di sana itu ada tempat-tempat baru. Kalau orang di Kota Ambon yang sudah mulai bosan dengan jenuh dengan kepadatan atau dengan situasi di Kota Ambon, orang akan daerah yang dituju yang sangat dekat itu di Seram bagian barat. Kenapa? Di sana masih banyak pulau-pulau kosong. Jadi kita berasa berlibur di pulau sendiri. Nah, bagi teman-teman Koteka maupun Kompas ya Ramboinah yang bergabung sore hari ini, ketika akan memilih seakan-akan berada di pulau sendiri karena memang tempatnya belum dikelola seprofesional yang di Kota Ambon dan masih sangat natural, tetapi kita bisa melihat keindahan yang luar biasa dan tidak perlu khawatir kalau bermalam di situ atau kalau pakai tenda di situ di satu pulau kosong, apakah kita perlu, cuman karena memang itu masih banyak yang belum tersentuh pembangunannya, karena kalau dari pulau-pulau kan masih kesulitan air bersih ya, karena di satu pulau atau pulau lainnya belum tentu ada air di sana. Tetapi bagi yang suka traveler ke pulau-pulau, ada 7 pulau di Pulau Seram, ada jalannya lumayan, akses transportasinya lumayan bagus dan kita bisa menikmati 7 pulau di situ dengan ya serasa memiliki pulau sendiri, Mbak Gana. Ya, lanjut Mbak ceritanya, kayaknya menarik nih. Kalau di Kota Ambon sendiri banyak penginapan, banyak hotel, banyak homestay, banyak pilihan. Mau dari yang harga 150.000 sampai yang kelasnya Legacy Hitri Hotel atau yang lain-lain itu semua ada gitu, tidak ini. Nah, tetapi kalau untuk di Seram bagian barat, kalau di kotanya sendiri, di ibu kota kabupatennya, ya adalah penginapan, ada hotel yang murah meriah, ada yang kelas 250.000 sampai 500.000 itu ada. Tetapi ada juga kalau kita mau agak ke pinggiran, misalnya ada satu daerah yang sudah berkembang, jadi mereka berkembang sendiri yang namanya Pulau Osi. Pulau Osi adalah satu pulau yang dia pulau mangrove di Seram, Kabupaten Seram bagian barat, dan harus untuk menuju tempat pemukiman ibu itu, Mas Dias, kita harus melalui jembatan sekitar 1.700 meter jembatan kayu, dan kehidupan masyarakat di sana ya seperti biasa, masyarakatnya masyarakat nelayan, tetapi memang di sana untuk berjalan ke sana masyarakat lebih suka memakai ojek ke sana. Tetapi kalau yang suka jalan kaki, wah, jembatannya panjang, jembatan kayu, dan panjang jembatan kayu itu ada hutan mangrove dan bisa menikmati alam yang masih asri. Nah, di situ juga ada penginapan, ada homestay yang bisa kita tinggal dengan harga yang murah sampai harga yang lebih mahal sedikit. Itu kira-kira kalau di Pulau Seram. Tetapi kalau ada juga yang seperti yang saat ini lagi viral, bahkan kemarin Menteri Desa sempat singgah, itu namanya Selat Valentine. Nah, Selat Valentine itu menarik karena dia berada di antara 2 pulau dan saat ini memang sama sekali belum tersentuh oleh investor sama sekali. Dan masih ada yang pulau kosong, tapi di areal itu pulau utamanya, Pulau Buano, itu memiliki ciri khas budaya bagi yang suka melihat budaya lokal, adat istiadat. Nah, di situ sangat-sangat kental sekali. Di Pulau Buano itu rumah adatnya ada sekitar 30-an rumah adat. Bahasa lokalnya masih sangat hidup, dan di sana itu juga daerah kayu putih. Di sana masyarakat penghasil minyak kayu putih cukup terbesar di Kabupaten Seram bagian barat. Di sana ada sekitar 337 pengusaha masyarakat, jadi ketel minyak kayu putih, dan itu berada di sekitar areal tidak jauh lah, satu pulau dengan yang namanya Selat Valentine itu. Nah, jadi ketika berkunjung ke Seram Barat, selain melihat keindahan pulau-pulau yang tadi, ada pulau-pulau kecil di Kecamatan Waisala. Nah, kita juga bisa berkunjung ke daerah Selat Valentine dan Pulau Buano yang kaya akan adat budaya, juga ya tadi penyulingan minyak kayu putih misalnya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan, atau sementara mungkin biar teman nanya-nanya dulu kali ya? Mungkin tanya-tanya dulu kali. Iya. Tapi kalau lihat cerita tadi Mbak ini, saya jadi iri nih. Harus ke sana lagi kayaknya. Soalnya ternyata banyak objek baru ya di Seram Barat Daya itu yang masih alami, natural. Kayaknya jadi penasaran itu mau ke sana lagi. Cuman terus terang aja kalau di sana nyebrangnya yang mahal ya. Ya kalau naik... Kalau ke Seram Baratnya enggak. Kita naik kapal feri paling 16.000. Iya. Kemudian memang transport ya, kalau di daerah timur mahalnya di transport, tetapi kalau memang ini kita bisa menggunakan transport yang sehari full itu untuk mobil. Tetapi kalau untuk botnya yang memang kalau botnya yang memang agak hampir sama dengan harga mobil. Botnya mahal, betul Mbak. Saya nyewa butuh bisa 500 kayaknya buat muter-muter doang. Betul.
Tetapi kalau yang tadi saya bilang kayak yang ke Pulau 7 itu yang dekat, itu bisa 500.000 kita bisa mengelilingi pulau itu. Tapi harus rombongan ya, nggak bisa sendiri, rugi kalau sendiri. Bisa 2-3 orang ya, kalau Iya. jalan bisa mungkin 2-3 orang jauh lebih aman, jadi bisa patungan dan enak gitu kita jalannya tidak sendiri gitu. Jadi paling kalau mau ke Seram Barat dari Kota Ambon, setelah puas jalan ke Kota Ambon, kita kalau ke Seram Barat paling kalau bisa 2-3 orang mungkin ya puas-puasin biar nggak terlena. Paling tidak budget kita kalau 3-4 orang kita bisa nyiapin sekitar 1,5 juta hanya untuk ke Seram bagian barat. Itu udah ongkos buat lo Mas Steve. Oke, baik. Mungkin ini ada banyak yang nanya nih Mbak. Nanya, Pertama ya. dari Mas Carlito. Halo Pak. Halo, silakan langsung bertanya aja Mas ya. Oke, saya mau bertanya Bu, ini kalau daerah wisata di daerah Ambon itu apakah bisa dipromosikan untuk jadi daerah wisata premium? Karena untuk di Indonesia sekarang itu yang jadi gencar itu untuk dipromosikan itu untuk menjadikan objek wisata itu sebagai daerah wisata premium. Kalau saya ambil contoh itu misalnya di Pulau Flores itu di Labuan Bajo dan Pulau Komodo gitu. Kalau di Ambon sendiri bisa nggak seperti itu? Itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Carlito. Ya, langsung jawab dulu aja sambil nunggu yang lain nih. Untuk wisata premium sih bisa saja ya, bisa saja, tetapi memang tergantung daripada, cuman di sini masih belum banyak ya yang mengelola paket-paket jalan gitu, itu masih sangat kurang. Di Maluku saya lihat tidak banyak, dan memang kekurangan di sini adalah seperti itu. Jadi memang tergantung sih apakah kita memang bisa mempertimbangkan untuk membuat wisata premium itu atau enggak. Nah itu yang memang harus menjadi bahan pertimbangan banyak sisi ya. Oke, sudah Mbak. Kalau sudah ada Mbak Rosmani mau nanya juga nih. Silakan Mbak Rosmani. Makasih Pak. Bu, Ya. Bu, saya mau nanya ya, kalau Ya. dari Orabi ke Pulau 7 itu butuh waktu berapa lama? Terus biayanya kurang lebih berapa? Satu. Kedua, kalau dari Misol ke Pulau Seram itu bisa naik kapal ya? Kalau misalnya bisa, itu perjalanannya berapa lama ya? Dan kurang lebih budgetnya berapa ya? Thank you. Oke, sama-sama Mbak. Jadi kalau misalnya ke Misol, biasanya banyak teman-teman yang charter boat Mbak. Biasanya mereka charter boat dari Pulau Seram ke Misol. Tapi biayanya ya lumayan sih Mbak, biasanya ada bisa sampai 5-7 juta ya ke Misol. Nah, tergantung juga transportasi yang mau digunakan, apakah yang biasa-biasa saja atau yang lebih bagus. Nah, itu juga berpengaruh Mbak kalau dari soal harga. Nah, kalau dari Ora ke Pulau Seram Barat sendiri sebenarnya dekat ya. Justru malah kalau ke Ora itu sekarang orang lebih memilih jalannya ke Seram bagian barat dulu, baru ke Ora Mbak, karena dia mendapat 2 areal wisata ya. Karena yang lagi berkembang juga di areal sekitar Ora itu ada yang namanya Pulau 7 juga. Ada keramba yang bentuknya hati. Nah, itu juga lagi berkembang cukup pesat, dan waktunya ya hampir sama Mbak, bisa 8 jam kalau saya nggak salah naik. Itu kalau dari ini ya, udah dari ferry, dari kapal ferinya, dari pelabuhan feri Kabupaten Seram bagian barat Mbak. Mahal ya, memang di timur itu mahal ya Mbak. Sorry, boleh nanya lagi nggak? Boleh. Bu, itu 6-7 juta itu maksudnya kita charter ya untuk berapa orang kapalnya, terus perjalanannya berapa lama ya? Ya? Memang itu charter Mbak, tapi saya lupa pastinya. Kalau nggak salah nggak jauh sih Mbak. Ya cari tahu sebentar lagi kira-kira berapa jauh. Nanti saya chat lagi, kita bisa chat lagi Mbak. Tapi setahu saya itu nggak sampai 12 jam gitu Mbak. Nggak sampai. Dekat sebenarnya. Saya pernah dari kampung saya biasanya ada speedboat yang dicharter ke Misol atau dari Misol. Nah, mereka sering buka trip itu. Cuman berapa harganya itu yang saya lupa persisnya dan berapa jam. Tapi setahu saya nggak jauh. Pokoknya kita berangkat pagi atau kita berangkat sore atau itu pagi udah sampai ke Misol Mbak. Ombaknya serem ya. Di timur tuh ombaknya luar biasa. Kalau nggak kuat bisa mabuk laut kayaknya. Ya, tipsnya yang penting pada musim teduh kali ya, Mbak. Iya. Kalau jalan, Mbak Risma. Bu, kalau boleh tahu, ya kita emang rencana mau dari Misol, Ora ya, Pulau Seram ya. Kira-kira bulan apa yang bagus ya untuk ombak? Nah, itu yang kalau dari Misol, ini kan kadang-kadang musim di daerah tertentu itu enggak. Jadi kayak dari Misol itu bisa saja teduh di bulan apa begitu. Nah, kalau masuk ke wilayah itu mungkin teduh, tapi kalau masuk di wilayah Seram misalnya, Pulau Seram misalnya, itu daerah teduhnya misalnya di bulan
September, Oktober, November. Nah kadang-kadang suka begitu. Jadi memang namanya laut nggak bisa diprediksi ya Mbak ya. Kecuali kalau memang Mbaknya nanya, kita kalau ke Pulau Seram dan mengelilingi mungkin juga sampai ke Ora, itu teduhnya di bulan apa ya? Mungkin saya bisa jawab di area September, Oktober, November. Tapi ada sisi tertentu yang juga di bulan itu lumayan lautannya tidak bersahabat. Tergantung tujuannya kemana sih Mbak sebenarnya. Itu berarti Pulau 7 yang di Ora dengan Pulau 7 yang di Seram Barat itu beda ya? Berbeda, lain lagi. Kalau Pulau 7 yang di ini masih belum dikelola Mbak, masih kosong banget. Cuman ada satu pulau namanya Pulau Kasumba. Itu ada ikan apa ya? Biasanya dibilang itu gede banget ikan. Nah itu bisa dilihat di pulau itu. Dulu sih ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Biasanya ada paus gitu ya, udah nggak ada lagi di situ sekarang karena memang nggak boleh ya dikerangkengin jadi ya harus dilepasin aja. Oh, berarti kalau dari Ora ke Seram Barat itu perjalanannya jauh juga ya? Mungkin 6-7 jam bisa Mbak. Terus nginap di sana, nginap di Seram Barat lagi ya? Seram Barat lagi boleh, di Ora lagi boleh gitu, tergantung kita perjalanannya dari mana. Kalau misalnya dari Ambon, dari kita startnya dari Ora aja. Oke. Mungkin kalau dari Misol, dari Saleman lah, dari desa Saleman. Ya, dari Saleman ke Seram Barat sekitar 6 jam 7 jam Mbak. Thank you Bu, makasih. Memang mau ini tinggal kabar Amboina aja, kita akan mungkin bisa kalau untuk informasi yang lebih akurat bisa kita kasih ya Mbak ya, karena perjalanan kadang-kadang kalau melalui darat memang nggak berubah, tapi kalau melalui laut mungkin kita ada tipsnya, mungkin jangan datang di musim ombak dan lain-lain gitu ya. Oh boleh. Ya, makasih Bu. Mau nanti kalau mau ke sana. Udah pernah ke Maluku, saya udah pernah ke Ora juga. Cuma Pulau 7-nya emang belum pernah didatangin. Waktu itu turnya sempat ngomong kalian nggak ngambil pakai Pulau 7. Nah, saya nggak tahu Pulau 7 yang dia maksud itu Pulau 7 yang di Ora atau Pulau 7 yang di Seram Barat. Ya, ada dua Mbak. Jadi yang di Seram Barat lain lagi, di Ora, di areal Ora itu lain lagi gitu Mbak. Punya kelebihan sendiri-sendiri. Kalau yang di Seram Barat pokoknya berasanya berada di pulau-pulau sendirilah. Oh, oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama Mbak. Baik, silakan Mbak Gana. Sambil nunggu yang lain ya. Halo Mbak Gana. Kok saya duluan sih? Habis nggak ada yang nanya di chat, jadi ya Mbak Gana aja dulu. Iya, jadi saya kalau ingat ombak tuh ingat Raja Ampat, apalagi Maluku. Kayaknya saya bilang rumah saya jauh, jadi meskipun pakai kapalnya tuh kapal-kapal speedboat yang aman, yang tutupan begitu. Apalagi kapal yang terbuka, oh my, rasanya tuh seperti kayak di film Hollywood begitu ya. Tetapi itu justru sebuah tantangan mengelilingi Indonesia, karena tanpa tantangan seperti itu, mainstream. Kalau yang anti mainstream kayak di Indonesia begini, di pulau-pulau kecil yang cantik, kemudian kalau snorkeling ke bawah tuh koralnya bagus banget. Oh my god, saya tuh belum pernah melihat koral secantik yang ada di kayak di Flores, kayak di Raja Ampat begitu ya. Saya pengen nih ke Maluku, cuman nggak kesampaian karena corona kan tahun kemarin. Pertanyaan saya itu, saya pernah dengar atau pernah lihat Instagramnya Mbak Yusnita deh. Canita ini pernah promosi kalau nggak salah yang promosi Pulau Valentin gitu ya. Itu mungkin bisa diceritakan lebih banyak tentang hal itu. Kemudian juga tentang tadi bilang, oh tempatnya dekat kok, cuman ke situ. Kalau ke sana harus pesen mobil lah, harus pesen inilah, dan harganya nggak murah kayak waktu kita di Raja Ampat tuh banyak orang bilang gampang loh, enak loh gitu. Ternyata budgetnya tuh meledak begitu, apalagi kita berempat atau berlima ya, pokoknya sekeluarga gitu ya, dengan transportasi yang kurang terstruktur, nggak kayak di Jerman. Wah, kita kelabakan banget. Terima kasih. Kalau yang di Instagram yang mana ya, yang lokasi yang di mana ya? Yang tentang Pulau Valentin, kalau nggak salah tentang dukungan untuk pulau ini menjadi destinasi utama atau apa sih? Saya lupa deh pokoknya. Betul. Jadi sistem food. Iya, itu Selat Valentine Mbak. Jadi yang tadi saya ceritakan, Selat Valentine itu. Nah, ketika kalau mau ke Selat Valentine, kita banyak banget dapat pulau-pulau. Insya Allah saya rencana mau bikin festival gitu untuk mendukung aktivitas masyarakat di sana di tahun ini, tapi di musim sekitar itu areal itu, jadi perjalanan
kita mau ke sana juga lebih tenang. Kenapa? Karena memang kalau yang Selat Valentine itu sendiri, kenapa dinamakan Selat Valentine? Konon di zaman perang dulu, itu kapal-kapal Belanda suka sembunyi masuk ke dalam selat itu. Dan memang selat itu gede banget gitu. Pemandangannya, selain bisa nikmati pemandangannya, di sana cuma ada sekitar 3-4 dusun kecil. Dan kalau yang hobi suka bersama masyarakat, itu asik banget karena mereka masih sangat belum berbaur dengan banyak orang, dan memang transportasi untuk masyarakat biasa kalau mau ke tempat mereka cukup mahal. Dan kita berharap supaya dengan adanya mengangkat daerah itu terus, mudah-mudahan ada perhatian dan bisa menjadi tempat di mana orang tuh bisa datang mengunjungi ketika pemerintah misalnya udah bantu transportasi ke sana. Dan alhamdulillah bulan kemarin itu Menteri Desa mau datang ke sana, Mbak, dan senang sekali masyarakatnya. Walaupun mereka tahun ini tidak, Selat Valentine tidak masuk dalam API Award karena vote SMS-nya kurang, baru urutan keempat. Tetapi dengan kehadiran Menteri Desa sendiri, paling tidak bahwa ada perhatian ke sana. Dan mudah-mudahan yang saya harapkan adalah pembangunan bisa ikut tersentuh. Itu yang kami lakukan, Mbak. Karena memang akses transportasi ke sana, kalau perorangan, Mbak, naik yang speedboat yang tadi dibilang, yang mungkin tangan kanan bisa kena air, tangan kiri kena air, itu bagi masyarakat ya lumayan mahal ya. Sekitar 600.000 dan itu harus nyarter. Nah, tapi tahun ini alhamdulillah dari Pulau Buano sudah dibikin jalan lingkar, akses jalan. Jadi kalau saya ceritakan dari Pulau Buano, kemudian kita juga bisa naik speedboat ke sana, dan tidak hanya naik speedboat, kita juga bisa jalan lingkar. Sudah jalan itu akan dibangun tahun ini. Jadi dengan mengangkat potensi yang ada, akhirnya ada perhatian juga ke sana. Itu yang alhamdulillah. Kalau speedboat 600.000 masih murah itu. Dulu waktu kita itu paling 6-11 juta tuh satu speedboat ya. Jadi makanya sebenarnya Indonesia tuh indah banget, tapi tempat-tempat itu harus dibayar mahal. Jadi kalau kita mau ke sana tuh bayarnya mahal gitu loh. Makanya kalau kita bareng-bareng gitu satu rombongan itu murah karena kan dibagi-bagi. Cuman kalau cuma sekeluarga itu kan memang ditanggung hanya satu keluarga. Makanya saya tanya, ini infrastrukturnya di Ambon bagaimana? Apakah memang mudah untuk dicapai seperti yang Mbak Nita katakan tadi? Apakah benar kenyataannya seperti itu? Kan tadi dibilang tempatnya tuh deket-deket gitu. Tapi untuk menuju kedekatan ke tempat-tempat itu apakah benar murah? Apakah benar mudah seperti yang Mbak Nita katakan? Kan kita belum pernah ke sana gitu kan. Iya. Kalau untuk Kota Ambon sendiri menurut saya sudah sangat murah, karena tadi deket-deketan gitu kan. Jadi kalau nyarter mobil paling kurang itu bisa 5 orang, Mbak, 5 orang satu mobil gitu ya. Itu bisa kita nyarter keliling gitu untuk mungkin beberapa areal yang cukup padat, sehari lah udah puas-puasin, itu bisa paling sekitar 700.000 sama ya. Ketika kita pakai mobil di Jakarta 500, kemudian bensinnya kita tanggung sendiri, itu hampir sama kok, Mbak. Nah ini nih yang saya tanyakan, karena kan kalau bule orang asing pengennya tuh lihat sesuatu yang anti mainstream gitu. Kalau kota itu kan city sightseeing kita udah biasa. Cuma untuk pulau-pulau itu kan, nah makanya yang saya tanyakan, akses ke sana itu apakah sudah terstruktur, sudah banyak armadanya, atau memang harus menyiapkan biaya ekstra atau dengan rombongan, jadi bisa dibagi-bagi duitnya gitu loh. Kalau untuk ke Pulau Seram sih masih harus bareng-bareng ya, Mbak. Nggak, armadanya masih belum, karena memang ya kita lagi masih berbenah sih, Mbak, gitu. Kemudian saya dengar September, November itu ada banyak festival di Maluku. Kalau kita hanya hidup dengan kondisi ketakutan pandemik, lama-lama pandemik itu belum datang kita udah takut duluan. Tetapi tetap harus waspada ya, Nah, kalau event-event sendiri ini kan memang mungkin Indonesia masih tertutup, tetapi bisa saja kan untuk lokal, untuk masyarakat lokal, lebih ke masyarakat lokal, paling enggak dia juga punya hiburan tersendiri gitu ya. Contoh nanti di bulan September itu ada festival Kapitan Yongker di Pulau Manipa. Nah, itu satu pulau lagi, dan itu bisa diakses dari Kota Ambon yang reguler itu cuma Rp100.000 per orang kalau nggak nyarter ya. Dan kalau dari Pulau Seram, dari ibu kota Kabupaten Seram bagian barat, ada ferry yang cuma juga sekitar Rp100.000 juga, tetapi dia tidak reguler. 1 minggu berapa kali begitu. Ketika di sana kita bisa lihat wisata sejarahnya, karena kalau ada yang terutama yang pernah tahu Kapitan Yongker yang ada hubungannya dengan daerah Pejongkeran di
di Jakarta itu ada kaitannya, dan festivalnya akan dibikin di pulau itu di bulan September, dan itu masuk musim teduh di Pulau Manipa dan lain-lainnya. Insya Allah udah dipikirkan ya oleh provinsi, dan mungkin memang masih orang masih tetap menjaga, tapi kan pemerintah kita juga udah harus misalnya vaksin, misalnya di Pulau Manipa saat ini walaupun di pulau ya, tetapi puskesmasnya udah mewajibkan vaksin bagi masyarakat. Jadi kita sih enjoy saja gitu. Nah, Oke. Mbak Gana nih ada yang nanya lagi nih, jadi nanti lanjut lagi Mbak Gana ya. Sekarang nih Mbak Siti Aisyah mau nanya nih, monggo Mbak Siti Aisyah. Di rumahku lagi berisik sekali, lagi sarapan. Suaranya bisa kedengar? Sekarang Mbak Siti. Ini ramai sekali, lagi suami lagi nonton bola, anak-anak lagi sarapan. Saya mau tanya, apa ada hubungannya ini Ambon itu kan terkenal Ambon Manise, orang-orangnya cantik. Saya juga punya penyanyi yang cantik sekali, terus suaranya bagus sekali, juara 1 juga di Kota Bon saat festival gitu. Terus apa ada hubungannya itu nama-nama Ambon Manise, pisang Ambon, apa memang pisangnya itu juga dari Ambon, terus orang-orang juga manis gitu. Terus saya sendiri kan tidak tahu apa ada hubungannya dengan pulau-pulau yang cantik, orang-orangnya memang cantik. Terus yaitu Ambon manis terkenal sekali, itu bisa diceritakan tidak? Terima kasih. Manis kan Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau Mbak Siti, kalau Mbak Aisyah, kalau Ambon manis itu mungkin juga karena Ambon terkenal dengan cowok nona-nonanya yang hitam manis ya, yang berkulit hitam, tetapi lebih sering dibilang bahwa hitam manis gitu ya. Istilah itulah yang memang membuat kota ini kota Ambon Manise. Tapi memang secara ini biasanya teman-teman kita yang dari luar Maluku ketika datang ke Ambon itu pasti betah Mbak. Karena apa? Karena memang kalau kita ke Ambon, ketika Mbak Aisyah ingin bertanya kepada orang di jalan, pasti akan dilayani dengan senang hati Mbak. Dia akan langsung menjawab, oh ini misalnya nanya alamat ya, Mbak kita kalau mau ke sini, rumah si ini di mana? Mereka akan tahu, bahkan akan mengantar gitu Mbak. Jadi itu juga mungkin karena keramahan orang Maluku, seperti orang walaupun ya kadang-kadang terbilang galak ya, kelihatan galak-galak, tetapi ya tadi mungkin karena faktor Nyong dan Nona Ambon atau di Maluku itu hitam-hitam dan diistilahkan dengan hitam manis Mbak. Kalau hubungan dengan pulau-pulaunya yang bagus-bagus ya ini udah anugerah gitu. Seneng banget Mbak Gana, Mas Dias, seneng banget kalau satu saat ini kita bisa bikin mungkin kemah blogger di Maluku ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Sekarang lagi di Aceh, mungkin nanti pindah tugas ke Ambon, mungkin bisa Mbak. Ya. Sayang waktu itu kita belum kenal kali ya, 2016. Kalau kenal saya hubungi Mbak untuk ke Ambon. Oke, baik, ini ada yang nanya lagi nih Mbak Farisa. Iya, Assalamualaikum. Selamat sore ya. Iya Mas Farisa. Iya, nggak nyangka juga sih diberi kesempatan untuk bertanya gitu ya. Padahal tadi udah chat-chat gitu ya tentang Pulau Seram gitu kan, tentang festival, bagaimana masyarakat tuh sebenarnya kalau udah ikut protokol kesehatan gitu ya, sudah divaksin, kayaknya itu akan lebih bijak dan lebih aman gitu ya kalau untuk menyalakan festival-festival gitu kan. Sebenarnya yang ingin saya tanya juga, festival-festivalnya apa aja ya yang ada di Maluku, terus kulinernya juga gitu. Selain Bika Ambon yang terkenal, apa ya kulinernya? Jadi yang ingin saya tanya tuh festivalnya Pulau Seram tuh sebenarnya kenapa dibilang seram? Apakah suasananya memang seram atau memang sebaliknya? Jadi ada 3 ya, festival, Pulau Seram, sama kuliner selain Bika Ambon. Demikian Mbak Yusnita, terima kasih. Dari Mas Farisa atas pertanyaannya. Kalau untuk Bika Ambon sendiri itu bukan dari Ambon ya. Setahu saya Bika Ambon itu dari Medan. Kalau untuk kalau Bika Ambon itu dari Medan. Kalau di ke sagu ya. Antara 10 orang ini kalau ada yang beruntung Mbak Gana akan mendapatkan palatar, yaitu kue sagu gitu. Jadi kue kering dari sagu dan berselaikan selai pala. Nah, keren nggak tuh dari masyarakat lokal di sini. Jadi memang Amboina sendiri menginginkan supaya home industri ataupun
apapun yang bisa terangkat dari kehidupan masyarakat lokal di Maluku itu bisa hidup. Nah, untuk Mas Farisa, kalau untuk festivalnya macam-macam ya. Kayak tahun ini untuk di kalender event pariwisata Provinsi Maluku sendiri itu di bulan Maret ada Amboina Underwater Photography Competition. Kemudian di bulan Mei ada Festival Patimura seperti biasa itu ya, memperingati hari lahirnya Patimura. Kemudian di negeri itu di Saparua sampai Kota Ambon itu biasanya ada event-eventnya. Nah, kemudian di negeri Mamala Morela di Kecamatan Leihitu itu biasanya ada acara pukul 1 setiap tahun gitu ya, di hari ke-7 Ramadan, hari ke-7 Lebaran. Nah, kemudian di bulan Juli itu nanti ada, dan itu rutin gitu, itu ada Festival Abdau di Desa Tulehu. Nah, jadi ada kayak ritual-ritual yang memang mereka kayak debus begitu, seperti debus gitu ya. Nah, jadi mereka udah dan itu tiap tahun dilaksanakan. Nah, di bulan Juli sendiri untuk di bulan Agustus itu ada Festival Hatta Syahrir di Banda Neira di Pulau Banda. Nah, juga ada Festival Teluk, biasanya lomba dayung di Teluk Ambon. Nah, itu di bulan Juli. Kemudian di bulan September itu tadi ada Festival Kapitan Yongker di Pulau Manipa, Pulau Seram bagian barat. Nah, kemudian di bulan Oktober cukup padat ada Festival Pamahanunusa di Kota Masohi yang dia searah dari ke Pulau Seram bagian barat maupun ke tadi yang bertanya mbaknya ke Ora. Nah, itu searah gitu ya. Kemudian ada Festival Breda di Pulau Run Banda. Ada juga kalau di Kepulauan K, Kepulauan Aru, ada juga itu. Kemudian ada Tour de Maluka. Nah, juga ya macam-macam ada jadwalnya. Nanti saya share juga ke grup Koteka Mbak Gana dan Mas Farisa biar bisa dilihat ya. Nah, kemudian juga di bulan November Festival di Banda dan Space Iceland Banda Neira itu juga ada, dan Desember itu akan ada Festival Cuci Negeri Soya di Kota Ambon di salah satu negeri di Kota Ambon. Nah, kalau Pulau Seram sendiri itu kan ya pulau terbesar ya. Jadi Kota Ambon itu tidak terlalu besar, tapi kalau Pulau Seram cukup besar, bahkan Seram sering diistilahkan dengan Pulau Ibu gitu atau Nusa Indah. Seram sih enggak, pulaunya bagus-bagus, cuman memang mungkin karena akses transportasinya mahal jadi dibilang seram. Iya ya. Mbak Yusmita, itu kan festivalnya kan banyak sekali ya, hampir tiap bulan ya. Atau ini deh, karena suara kurang jelas, ini ada yang menanya lagi nih, Mbak Edrida, mana Mbak Edrida? Saya bacakan aja Mbak Edrida, pertanyaannya, biasanya atraksi bambu gila dia kan di Ambon, benar nggak Mbak? Atraksi bambu gila ya? Benar sekali, bambu gila. Jadi ada bambu, kemudian dipegang, kemudian berputar-putar, ada pawangnya, dan kita mengikuti pawangnya itu gitu. Jadi bambunya bisa diapain aja, mau dinaikkan otomatis yang 10 orang ikut naik gitu ya ke atas, atau gitu. Diputar-putar ya ikut. Jadi bambunya dibilang bambu gila gitu ya. Oke, nah terus satu lagi nih dari Mbak Eka Novitasari, ada nggak orangnya sini? Mbak Eka mau nanya langsung atau mau disampaikan? Kalau nggak ada saya sampaikan aja. Mbak Eka mau nanya, kalau pas acara festival di sana itu ada tarian pembuka khas Ambon apa aja Mbak tarian pembukanya? Biasanya buka itu ada tari lenso sama cakalele. Nah, tari lenso itu ya dia lemah lembut gemulai begitu. Biasanya ditarikan dengan musik-musik toto buang maupun tifa dengan alat musik tradisional seperti itu, toto buang atau tifa. Nah, kalau untuk tari penyambutan lain itu biasanya cakalele seperti tari perang begitu. Yang pasti kalau memang sudah entertainnya sudah bagus, biasanya mereka hanya memakai kayu gitu dan ya tetapi udah berbentuk parang gitu ya. Tetapi kalau kadang-kadang di sini kalau untuk tarian-tarian penyambutan untuk acara-acara menyambut tamu atau itu mereka masih pakai parang gitu untuk tarian cakalele sendiri. Lanjut nih pertanyaan dari Mbak Mira Habibah. Kalau ke Maluku hanya punya waktu liburan 2 hari. Destinasi mana saja yang bisa terjangkau dan budgetnya berapa kira-kira Mbak? Cuma 2 hari gitu. Oke, kalau 2 hari saya sarankan sih berarti hanya main ke Kota Ambon aja ya. Karena Kota Ambon banyak yang bisa dinikmati di Kota Ambon. Mulai dari pantai, mulai dari wisata snorkeling seadanya bisa. Kemudian melihat tempat-tempat budaya, sejarah maupun menikmati Kota Ambon 2 hari sangat
sangat cukup. Itu yang saya bisa sarankan kalau cuma punya waktu 2 hari. Kota Ambon udah luar biasa karena itu akan sampai ke Maluku Tengah juga kan. Jadi bisa ya kalau melihat Pulau Seram dari seberang dari seberang itu kita bisa ke Liang, Kampung Liang ya, Desa Liang. Ya. Nah, itu juga bisa. Jadi itu udah masuk wilayah tengah Maluku Tengah. Jadi bisa jalan di wilayah Maluku Tengah sedikit dan Kota Ambon sedikit. Itu 2 hari waktu yang cukup itu. Sekalian ini Benteng Amsterdam tuh cukup kok. Ya, betul. Itu udah keliling itu kalau 2 hari Mas sudah cukup. Cukup tuh 2 hari, saya dulu juga sehari penuh itu keliling pulau Ambon Jazirah, Lehitu itu loh Mbak. Ya, kalau untuk berkeliling saja itu sehari full, kecuali kita punya minat-minat tertentu, ya kita bisa mampir gitu ya, kayak mungkin ke Benteng atau ke itu gitu ya. Memang kalau sehari agak capek ya, kalau 2 hari cukup lah. 2 hari cukup lah, sehari keliling Ambon, sehari keliling Jazirahnya itu ya. Betul. Saya kira itu ya. Ini kok nggak ada yang nanya lagi nih? Masih ada yang mau nanya nggak secara online? Dadah-dadah aja atau gimana nih? Masih penasaran dengan Ambon? Rasanya? Ikut nanya dong. Nah ini Mbak Nani ya. Ya, halo semuanya, salam sore dari Lombok. Saya cuma mau nanya ke Mbak Yusnita, kalau untuk oleh-oleh khas Ambon yang bisa dikirim gitu, maksudnya kita nggak harus ke sana atau jasa nitip gitu ke Mbak Yusnita, biasanya apa yang benar-benar unik dan khas Ambon banget? Itu aja Mbak Yusnita, terima kasih. Oke Mbak Muslifah, terima kasih. Jadi kalau untuk oleh-oleh banyak ya, kita minatnya apa nih gitu ya. Contoh kalau minyak kayu putih ada nggak ya di Lombok? Mungkin itu yang paling saya saranin, minyak kayu putih. Nah, kemudian mungkin juga kalau untuk makanan, untuk kuliner yang mungkin kalau ikan biasa kali ya, Lombok juga mungkin punya ikan. Kalau sagu, kue-kue atau khas-khas yang dari sagu itu juga ada ya, tetapi tergantung lidah orang apakah cocok makan atau tidak gitu ya. Nah, yang paling saya rekomendasikan sih Mbak mungkin minyak kayu putih, Mbak Muslifah gitu. Minyak kayu putih atau minyak cengkih. Mungkin itu yang bisa, kalau tanpa harus ke sini bisa pesan dari sini, itu bisa. Kalau jenis tenunan atau kain khas gitu ada nggak Mbak Yusnita? Oke, ada Mbak, ada. Ada kok, tenunan itu ada, tetapi tidak tenunan Ambonnya, tapi dia dari Maluku Tenggara biasanya, tenunan khas Maluku Tenggara, tapi memang ada juga masyarakat yang bikin di sini ya, itu ada Mbak. Mbak Muslifah cukup ya, ini Mbak Edrina nanya lagi nih. Tapi saya juga masih petak 10 masih ada nggak yang kenari itu? Masih buka ya? Saya kira tutup. Ya, petak 10 ya, masih ada. Ya Mbak Edrina Pulungan, masih di situ nggak? Masih, Mas aja yang nanyakan ya. Oh, saya aja. Ya, Mas aja yang nanyakan. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Mbak Edrina, dari bandara ke kota Ambon, Saparua. Oh, Saparua harus nyebrang kayaknya ya. Terus apa aja yang terkenal dari Saparua? Ya, monggo Mbak Yusna dijawab. Jadi dari bandara ke Saparua, berarti kan nyebrang pulau itu ya? Kalau bandara ke Parua, kita harus naik ini Mbak, kita harus naik speedboat jadi dari bandara kita naik mobil ke kampung sepak bola ya. Kampung sepak bola di Tulehu, Desa Tulehu, atau ada ferry atau ada kapal ferry di Desa Wai, nggak jauh dari situ. Jadi naik mobil kira-kira 45 menit Mbak, kemudian naik ferry nyebrang ke Saparua. Nah, di Saparua itu yang saya bilang nanti ada festival Patimura itu. Nah, di sana itu biasanya kan ada ada kalau kuliner, tarian ya seperti biasa Maluku pada umumnya. Yang jelas itu di Saparua itu kan ada beberapa desa ya Mbak. Jadi tapi dekat-dekat sehari aja mungkin keliling udah lebih sangat cukup gitu ya. Di sana itu kalau tarian ya tarian seperti biasa cakalele, tari lenso, tarian lokal begitu itu ada. Nah, untuk wilayah pantainya kalau di Saparua itu biasanya yang terkenal saat ini itu Pantai Kulur. Jadi begitu ferry sampai ke situ itu ada pantai pasir putih banget seperti pantai di Liang kalau pernah tahu. Nah, pasirnya cukup putih dan pemandangannya juga indah. Dan di situ juga ada goa apa namanya, saya lupa goa tapi biasanya dibilang goa putri begitu. Jadi airnya jernih keluar dari batu dan asri. Itu di pelabuhan itu ada Desa Negeri Kulur. Seterusnya kita bisa naik mobil ke Saparua, ada Benteng Dustede di sana dan lain-lain. Pokoknya ya yang
yang nggak lihat di tempat lain pokoknya ada di Maluku kayaknya. Oke, ya baik. Mas Oni mau nanya tuh katanya Mas Oni. Halo Mbak, saya mau nanya aja penerbangan Mbak, ada direct flight nggak Mbak Yusnita dari Jakarta ke Ambon atau harus lewat Makassar juga? Ada kok, ada dari Makassar juga ada, dari Ambon, dari Jakarta ke Ambon langsung ada Mas Oni. Oke, saya kangen rujak Mbak di sana. Gitu. Rujaknya masih sangat ramai. Masih sangat ramai ya. Sangat ramai banget gitu. Rujak juga sudah bisa dibungkus loh Mas Oni. Oh gitu, luar biasa. Rujak Natsepa ya. Nah, sama ininya juga bagus tuh untuk diving. Jadi kalau ada teman yang berangkat, kita bisa pesen gitu. Kalau ada teman-teman yang ke Ambon gitu, jadi ada yang ingin makan rujak Natsepa, tinggal dibungkusin bumbunya doang tuh Mas Oni. Jadi setengah kilo atau 50.000 gitu. Ini kita bisa nikmatin tuh di Jakarta pakai buah-buah di Jakarta. Sudah jam 5 rupanya nggak kerasa ngobrol tentang Ambon nih. Sayangnya kalau bisa Mbak, ada foto ya, atau apa kalau ditayangin gitu, biar penasaran gitu. Oh gitu, itulah saya memang sebentar coba saya carikan. Ya Mas Dias, kalau ada video tentang Ambon dari YouTube juga bagus ditayangin. Iya, tapi nggak sempatnya hari saya. Tadi sempatnya tulisan saya aja ditayangin Ini coba diulang lagi Mas Disman, tulisannya Mas Disman yang ada foto-fotonya tadi, soalnya banyak yang terlambat nih. Nah, ke masjid. Nah, nih tapak sejarah Bilai itu. Ntar cari aja di Kompasiana lah, baca selengkapnya. Dapat ya. Ini masjidnya. Nah, ini benteng, terus ini juga dalaman benteng. Ini sudut tempat meriam itu yang menghadap ke Seram. Jadi kan melihat Seram dari sini bisa nih, dari pojok benteng ini. Nah, ini ada gereja Immanuel kalau nggak salah. Kemudian ini dalaman gerejanya seperti ini. Dan ini masjid. Dan ini bagusnya apa? Letaknya nggak jauh. Dari benteng, gereja sama masjid itu paling setengah kilo lah jaraknya. Dekat, betul. Jadi istilahnya itu zaman dulu itu mereka sangat toleran satu sama lain gitu ya. Hanya emang ya ada peristiwa itu aja sih yang membuat agak sedikit ini gitu. Tapi pada prinsip orang Ambon itu toleran gitu. Ya ini masjid Kampung Set, kemudian ini ada batu kembar tadi ya, batu apa kata Mbak itu? Batu layar. Batu layar ya, batu layar. Kemudian ini ada sungai yang bisa sampai lewat bandara sampai Batu Layar. Iya, Batu Layar kan ke arah bandara itu dekat-dekat sama yang ini nih aula tua ini. Aula udah 500 tahun. Ya seperti ini kira-kira, Mbak. Nanti dilihat di Kompasiana aja ada. Cuman yang lainnya Jembatan Merah Putih juga ada tulisannya sih tentang Jembatan Merah Putih, tentang Ambon. Mungkin nanti dicek di Kompasiana saya, Mbak, tulisan-tulisannya. Oke, ini sudah jam 5 lewat. Gimana? Masih ada pertanyaan atau penasaran tentang Ambon? Oh, ini ada yang nanya nih, rujaknya namanya apa ya? Rujak Natsepa ya, Mbak, ya namanya ya? Ya, rujaknya itu dibilang rujak Natsepa. Dia campurannya kacang, terus gula merah, dan kadang-kadang ibu-ibu yang jualan itu, Mbak Gana, suka pakai rasa-rasa buah pala. Jadi khasnya kerasa gitu. Oke, rekan-rekan semua, masih ada pertanyaan? Saya cuman tertarik dengan keindahan underwaternya Maluku nih, saya makanya nanya ini kalau kita mau snorkeling di tempat mana, pulau mana begitu loh. Apakah mudah untuk diakses? Apakah juga harus bawa sendiri semua perangkat perangnya dari Jerman karena kan jauh-jauh mesti bawa semua. Mungkin gimana gitu. Oke, kalau untuk perangkatnya, kalau untuk di Kota Ambon sendiri bisa disewain. Kalau di Pulau Seram sendiri, kalau di Seram bagian barat, kalau untuk di biasanya sih teman-teman biasanya bawanya ada yang suka bawa sendiri, tapi biasanya mereka nyewa dari Ambon. Nah, tetapi ada juga kalau untuk di Seram Barat mungkin atau di beberapa daerah itu udah disewa, atau bisa juga memakai tiap daerah punya kok Mbak. Sekarang tinggal bagaimana kita tahu jalurnya aja untuk menyewa ataupun untuk meminjam begitu bisa dilakukan itu. Apalagi kalau untuk wilayah Seram saya masih ada di sana ya, gampang lah kalau teman-teman Koteka mau ke sana. Mas Didi mana tuh? Halo. Iya, itu tahun berapa? Aku lupa deh, 2 tahun lalu deh kalau nggak salah. Jadi emang karena aku dari Banda Neira gitu, dari Banda Neira 1 minggu terus extend di Ambon. Berapa hari Mas? Berapa hari? Di Ambon kebetulan aku extend dia 3 hari. Karena ada kerjaan juga kan. Jadi harus ada kerjaan sama klien hotel di sana. Jadi sebenarnya Ambon ini salah satu menurutku ya hidden gem banget. Jadi dari Ambon, Ternate kita bisa kayak yang diceritain sama Mbak Yusnita itu, kalau kemarin aku kalau nggak hilaf ya bisa langsung ke ini,
ke Misol. Jadi emang benar sih rute kapal semuanya, harga itu semuanya benar karena aku dapat cerita dari temanku juga, si Bang Glenn, dia juga sering bawa teman-teman buat tour travel open trip ke sana juga gitu. Betul. Mantap sih, seneng aku akhirnya sore ini jadi kayak nostalgia lagi. Oh iya kemarin sih. Ingat waktu ke Maluku ya. Betul. Makasih Mas. Sama-sama. Oke, makasih Mas Didiwang. Ini sudah lewat 10 menit kayaknya. Kayaknya masih ada yang mau nanya lagi nggak? Kayaknya seru nih pertanyaan. Nggak tampilin foto-foto ya, lain kali deh. Ya, lain kali boleh Mbak. Saya juga lupa tadi nggak sempat dari foto-fotonya, cuma tulisan aja tuh yang kebuka. Oke, baik. Karena sudah lewat 10 menit ini dari jadwal dan mungkin sudah udah malam kali ya. Sekarang udah jam 7 ya kayaknya ya. Udah gelap dan mungkin mau sholat dulu kali Mbak Yusnitanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kehadiran di acara Koteka Talk sore ini. Saya terima kasih buat narasumber Mbak Yusnita yang telah berkenan untuk mencerahkan kami ini supaya pengen ke Ambon lagi setelah pandemi nanti gitu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian Betul barengnya Om Dias. ya tolong bisa nggak dari situ di foto tuh, Mas Oni? Iya, jangan lupa untuk isi G-form-nya untuk sertifikat. Oke, baik. Semua yang telah hadir di sini, mulai dari siapa nih? Mbak Gana, Mbak Eli, Mas Oni, Mbak Siti Aisyah, Farisa, Mbak Nani, Mbak Mira, Milenia, Barudin, Edrida, Mbak Niken, udah panjang banget ya. Mas itu Mas Dedi, Mbak Mila, Harisma, Mbak Eka, Mbak Sarvina, Mbak Muti, Mbak Veronica, Mbak Dara, Mbak Ria, Pak Setiono. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Sampai jumpa di acara Koteka mendatang. Salam. Terima kasih. Mbak Gana, Mas Dias, makasih ya. Selamat sore. Selamat sore. Monggo silahkan Mas Oni kalau mau ditutup. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Nita, terima kasih semuanya yang telah hadir.